tahu Ustazah, tiba-tiba udah mati zoomnya, udah mati ininya. Ustazah hidupkan lagi. Gimana ini Feb? Astaga. Lampunya bawa yang saya. Ini tadi barusan. Ini kalau wifi matiin aja sana. Nggak mau, matikan aja. Nggak usah dipakai. Ini pakai mic atau ini? Terserah. Minyak siapa nih? Minyak Ustad ya? Ustazah Rizka tadi kayaknya. Saudara Rizka nggak masuk sini. Ustazah itu berarti. Enggak, itu yang baru Feb. Ustazah baru bikin. Nggak ada itu isinya. Nggak ada berarti? Nggak ada, cancel aja. Ustazah baru bikin, tadi udah tersave kok. Mana mulai nih? Dah tanya orang biasa. Tengok orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Dengar nggak suara Ustazah? Dengar ya? Alhamdulillah. Afwan ya. Ustazah bernapas dulu ya Kak. Bukunya ketinggalan di bawah. Ustazahnya naik lagi. Oke. Kakak nggak apa-apa kalau mau menjawab dibuka aja mic-nya ya. Nanti Ustazah tanya dijawab. Kalau nggak bisa dibuka mic-nya, kakak ketikkan di kolom chat. Ustazah nanti balas di kolom chat ya Kak. Oke, alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Oke, kita mulai pembelajarannya ya Kak. Pembelajaran hari ini adalah tentang lanjutan dari pembelajaran yang minggu lalu. Yang minggu lalu kita udah belajar tentang tingkat organisasi kehidupan ya kan? Udah Ustazah tanya satu-satu juga tentang tingkat organisasi kehidupan. Oke, afwan ya nak, itu zoomnya hilang-hilang timbul karena jaringan di sini kurang kencang. Tapi insya Allah kita tetap lanjutin pembelajarannya, ya Kak ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu biologi, kemudian apa itu biologi, kemudian apa aja objek biologi, ya kan Kak? Kemudian cabang-cabang ilmu biologi itu apa aja, kita udah bahas juga. Dan Ustazah udah kasih tugas, ya kan Kak? Apa tugas yang Ustazah kasih Kak? Nanti aja. Dah, kakak-kakak semua udah ada buku biologinya kan? Udah ada buku biologinya kan nak? Silakan dibuka mic-nya, jawab Ustazahnya. Udah ada buku biologinya kan? Alhamdulillah. Oke, kita masuk pembelajaran kita selanjutnya. Yang kemarin kita udah jelaskan apa itu biologi, halaman 2, ya kan Kak? Halaman 3, halaman 5,
tingkat organisasi kehidupan, halaman 6. Nah, sekarang kita masuk ke metode ilmiah halaman 7. Silahkan buka bukunya halaman 7 ya, Kak. Sudah? Oke. Kita baca dulu. Ustazah baca di halaman 7. Berikut ini adalah ilustrasi kisah 2 orang peneliti yang mencari penyebab terjadinya wabah demam di daerah X. Oke, kita baca dulu ya, baru nanti Ustazah jelaskan. Sudah? Kisah si A. Peneliti A mendatangi daerah X. Ia mengukur suhu tubuh kepala desa dan seorang tokoh masyarakat. Peneliti A meletakkan punggung telapak tangannya di leher kedua orang tersebut dan ternyata memang suhunya tinggi. Ia mengobservasi penderita dengan menanyai kondisi mereka. Peneliti A juga melihat lingkungan sekitar dan ditemukan bahwa banyak air yang menggenang. Setelah membaca referensi, peneliti A mengetahui bahwa air menggenang sangat disukai oleh nyamuk. Nyamuknya adalah Aedes aegypti untuk berkembang biak. Oke. Maka ia menyimpulkan bahwa wabah demam tersebut disebabkan oleh penyakit demam berdarah. Itu kata si peneliti A. Si peneliti B, kisah si peneliti B. Oke, kisah si B kita jelaskan. Peneliti B mendatangi daerah X. Ia mengukur suhu tubuh semua warga yang menderita demam menggunakan termometer badan. Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh suhu rata-rata 40,26 derajat Celcius. Ia mengobservasi penderita dengan menanyai kondisi dan mengamati bintik-bintik merah di tubuh mereka. Oke. Udah, Kak, afwan ya. Zoomnya hilang-hilang timbul. Sudah? Tetap lanjut ya, Nak. Ustazah udah bacakan tentang kisah si B. Tetap lanjut ya. Nanti Kakak bisa dengarkan di rekaman YouTube-nya. Oke? Oke, kita lanjut. Ia kemudian mengambil sampel darah penderita untuk dibawa ke laboratorium. Peneliti B juga melihat lingkungan sekitar dan ditemukan banyak air yang menggenang. Ia mengamati air yang menggenang tersebut dan menemukan adanya jentik-jentik nyamuk. Setelah membaca referensi, peneliti B mengetahui bahwa jentik-jentik tersebut adalah larva nyamuk Aedes aegypti. Hasil uji sampel darah di laboratorium diketahui bahwa jumlah trombosit penderita mengalami penurunan dan terdapat infeksi virus dengue, virus demam, maksudnya dengue demam ya. Ia menemukan bahwa wabah demam tersebut disebabkan oleh penyakit demam berdarah. Berdasarkan dua kisah peneliti tersebut, manakah yang menunjukkan hasil yang valid atau lebih bisa dipercaya? Tentu saja peneliti B. Kenapa? Karena peneliti B melakukan penelitian dengan terukur, misalnya mengukur suhu badan dulu dengan menggunakan termometer, mengamati bintik-bintik merah di tubuh si penderita, menguji sampel darah penderita, dan mengidentifikasi jentik nyamuk Aedes aegypti. Oke. Peneliti B inilah yang melakukan kerja menggunakan metode ilmiah, ya Kak. Seorang peneliti atau ilmuwan, termasuk ilmuwan biologi, selalu bekerja secara sistematis melalui tahap-tahap tertentu. Metode kerja yang demikian dikenal sebagai metode ilmiah. Jadi itu dia ya, metode ilmiah itu, Ustazah ulangi nih, Ustazah rangkumkan. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah?
Nah, metode ilmiah itu adalah cara bekerja seorang peneliti secara sistematis dengan melalui tahapan-tahapan tertentu. Itu dia maksud dari metode ilmiah. Selain bekerja dengan metode ilmiah, seorang ilmuwan juga harus membekali dirinya dengan berbagai sikap ilmiah. Jadi ketika seseorang itu melakukan metode ilmiah, maka seorang peneliti itu juga harus dibekali dengan sikap ilmiah. Oke, afwan ya nak. Di sini jaringannya kurang bagus, tapi nanti Ananda coba nanti dengarkan rekamannya aja ya. Oke. Ustazah ulangi, dari cerita dari si A dan si B tadi kita simpulkan bahwasanya apa itu metode ilmiah dan apa itu sikap ilmiah. Oke. Oke, apa itu metode ilmiah? Apa itu sikap ilmiah? Gimana penghapusnya? Oke, Ustazah jelaskan ke papan tulis ya Kak. Tadi Ustazah sudah bacakan tentang cerita peneliti si A dan peneliti B. Sekarang kita rangkumkan apa yang mereka katakan di penjelasan penelitian mereka. Oke? Kakak-kakak dengar suara Ustazah kan? Oke, Ustazah jelaskan apa yang mereka jelaskan tadi. Tadi mereka jelaskan tentang penelitian mereka. Di halaman 7 mereka menjelaskan tentang penelitian kisah si A dan juga ada kisah si B. Udah Ustazah bacakan tadi. Nah, jadi apa kesimpulan dari penelitian itu Ustazah? Kita dapat 2 kesimpulan. Yang pertama adalah tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Nah, yang kedua ada sikap ilmiah. Apa itu sikap ilmiah? Nah, gitu ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah metode ilmiah. Oke, nampak ya tulisannya. Nanti kalau kurang nampak, Ustazah fotokan, Ustazah kirimkan ke grup ya. Oke, apa itu metode ilmiah Ustazah? Oke, kita bahas. Metode ilmiah itu adalah cara bekerja peneliti secara sistematis dan sambil dicatat boleh ya Kak di buku catatannya, dan melalui tahapan-tahapan tertentu.
Metode ilmiah adalah cara bekerja seorang peneliti secara sistematis dan melalui tahapan-tahapan tertentu. Nanti tahapan-tahapannya kita bahas. Sekarang kita bahas dulu apa itu metode ilmiah. Sudah kan? Oke. Yang kedua yang dibahas di kisah si A dan kisah si B itu adalah tentang sikap ilmiah. Ustazah mau anak-anak ustazah di kelas 10A ini harus memiliki sikap-sikap ini. Sikap-sikap ilmiah. Seorang siswa dia itu merupakan bibit-bibit calon peneliti, bibit-bibit peneliti. Maka ketika dia belajar ketika dia belajar di sekolah ataupun mengamati lingkungan sekitar, dia harus memiliki sikap-sikap ini. Sudah? Apa aja sikapnya Ustazah? Sikap ilmiah itu diantaranya yang A, ada rasa ingin tahu yang kuat. Nah, ini termasuk sikap ilmiah ya nak? Rasa ingin tahu yang kuat. Dah. Yang B, kritis. Nah, seorang peneliti atau seorang siswa ketika dia mengamati lingkungan sekitarnya atau ketika dia menghadapi permasalahan, nah, dia harus memiliki sikap kritis. Yang ketiga, sikap ilmiah yang ketiga adalah terbuka. Ya, yang keempat ada objektif. Objektif ini maksudnya adalah sikap yang selalu melihat kepada fakta. Selalu melihat kepada fakta di lapangan, tidak bobok perasaan, itulah. Secara real, secara faktanya begini dan begini, ini buktinya. Nah, itu sikap objektif ya, tidak subjektif. Sudah? Sikapnya harus objektif. Yang kelima, sikap ilmiah yaitu menghargai, baik kepada ustazah, baik kepada teman-teman sejawat, baik kepada ustadz, baik kepada ayah ibu, baik kepada orang lain. Seorang siswa yang memiliki sikap ilmiah di dalam tubuhnya, dia harus mampu menghargai seluruh apa yang sudah orang lain lakukan. Ya, ya nak. Saya yakin anak-anak ustazah itu insya Allah orang-orangnya mampu memiliki sikap ilmiah. Itu yang kelima. Yang keenam, dia sikapnya adalah berani. Nah, berani ini tidak berani, bukan berani tidak pada tempatnya ya nak. Berani di sini maksudnya adalah dia berani mengemukakan pendapatnya. Dia berani mengatakan kalau hal itu benar. Dia berani menunjukkan apa yang benar, apa yang salah. Nah, dia harus berani. Berani itu bukan berarti yang kuat, yang punya otot, tidak ya. Berani itu pengertiannya luas. Sudah? Itu yang keenam. Yang ketujuh, sikap ilmiah seorang peneliti yang harus dimiliki anak-anak sekalian adalah sikap futuristik. Nah, sikap futuristik ini adalah sikap yang selalu melihat ke depan. Sikap yang selalu melihat ke depan, tidak mundur ke belakang. Dia selalu optimis. Nah, gitu ya. Yang ke-8, sikapnya adalah teliti. Nah, teliti. Yang ke-9, sikapnya adalah berpikir logis. Dia logis. Ya. Yang ke-7, yang ke-10 ada sikap optimis. Dan masih banyak lagi, 10 aja ya. Oke, itu dia. Itu dia sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, seorang siswa. Oke? Oke. Oke. Itu dia tentang metode ilmiah dan juga sikap ilmiah. Insya Allah nanti Ustazah fotokan
supaya Nanda bisa salin ke catatan ya nak ya. Oke, itu dia tentang sikap ilmiah dan juga metode ilmiah. Sudah? Halaman 7 di situ katanya tentang metode ilmiah dan sikap ilmiah. Jadi itu untuk halaman 7. Kita masuk halaman selanjutnya yaitu halaman 8. Halaman 8 dia menjelaskan tentang tahap-tahapan bekerja dengan metode ilmiah. Di antaranya di situ ada 7 tahap. Nah, 7 tahap ini harus Ananda pahami betul-betul karena kebanyakan soal-soal juga dari tahap-tahapan metode ilmiah ini. Ya, Kak? Oke. Tahapan yang pertama itu adalah tahap observasi. Nah, tahap observasi di sini adalah tahap kita mengamati suatu fenomena yang terjadi. Selanjutnya ketika sudah kita amati, nah kita mengemukakan atau mengajukan suatu pertanyaan terhadap fenomena itu. Nah, pertanyaan itu disebut dengan rumusan masalah. Misal, saya kasih contoh. Kita mengamati banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekolah kita. Misal, contoh ya. Kita amati. Nah, pengamatan itu ya. Oke. Afwan ya nak, zoomnya kurang-kurang nih. Dah? Ustazah ulangi. Yang halaman 8 kita mau bahas tentang tahapan-tahapan metode ilmiah. Kalau tadi kita udah bahas metode ilmiah itu apa, gimana dengan sikap ilmiah kita udah bahas. Sekarang kita bahas tahapan-tahapan metode ilmiah tadi. Yang pertama di situ ada tahap observasi. Apa itu tahap observasi Ustazah? Tahap observasi itu adalah kita mengamati, mengamati suatu fenomena yang terjadi. Selanjutnya sudah kita amati, kita akan menemukan pertanyaan dalam diri kita. Nah, pertanyaan itu disebut dengan rumusan masalah. Misal, Ustazah kasih contoh. Kita mengamati banyak sampah berserakan di lingkungan sekolah kita. Misal, contoh ini ya. Ketika kita mengamati banyak sampah berserakan di sekolah kita, itu termasuk tahapan observasi, nak. Kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa banyak sekali sampah di sekolah? Nah, pertanyaan itu disebut dengan rumusan masalah, gitu ya. Oke. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan menyusun hipotesis. Hipotesis di sini adalah praduga atau jawaban sementara. Nah, jawaban sementara dari rumusan masalah. Apa ya bahasa awamnya? Hipotesis itu jawaban sementara, bisa salah bisa benar. Nah, gitu dia. Hipotesis. Yang ketiga, kita merencanakan eksperimen atau merencanakan penelitian. Pada tahapan ini peneliti membuat rencana penelitian dengan menentukan alat, bahan, subjek dan objek penelitian. Ya. Oke.
Tadi yang pertama ada tahap observasi, yang kedua ada tahap menyusun hipotesis, yang ketiga adalah tahap merencanakan eksperimen. Eksperimen itu adalah merancang penelitian dengan alat, dengan bahan atau subjek dan objek penelitian. Itu nanti ya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan penelitian. Sesudah kita rancang alat bahannya, kita siapkan semuanya, kita lakukanlah penelitian itu. Gitu ya? Paham ya? Kemudian yang kelima adalah analisis data. Sesudah kita lakukan penelitian, kita analisislah data yang kita hasilkan dari penelitian kita. Kita analisislah, benar nggak ini ya? Gitu. Itu analisis data. Kita uji nanti data kita itu konkretkah, benarkah yang kita bilang itu, gitu ya, diuji. Gitu. Kemudian tahapan yang keenam, yang terakhir adalah menyimpulkan. Kita simpulkanlah bahwasanya masalah itu jawabannya adalah begini dan begini berdasarkan hasil penelitian ini dan ini, gitu ya. Oke. Kemudian yang keenam adalah tahap menyimpulkan. Afwan ya nak, di sini jaringannya hilang timbul. Insya Allah nanti kakak-kakak lihat rekaman YouTube-nya ya, dan Ustazah fotokan juga apa yang Ustazah tulis di papan tulis ya. Afwan ya, Ustazah minta maaf sekali lagi karena jaringannya kurang bagus di sini. Ya Kak ya. Oke, Ustazah ulangi biar kakak-kakak ngerti. Nanti Ustazah kalian tengok rekaman YouTube-nya ya. Metode ilmiah di halaman 8. Silakan bukunya halaman 8. Sesudah kita bahas tadi halaman 7, kita masuk halaman 8. Halaman 8 itu nak, itu adalah tahapan-tahapan metode ilmiah tadi. Tahap yang pertama ada tahap observasi. Tahap observasi ini tahap pengamatan. Kita amati masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Selanjutnya, sesudah kita dapat apa masalahnya, kan kita akan mengajukan pertanyaan. Misal, saya kasih contoh. Kita mengamati bahwasanya banyak sekali rumput liar tumbuh di lingkungan sekolah kita. Misal, begitu contohnya. Banyak sekali rumput liar yang tumbuh di lingkungan sekolah kita. Nah, dari situ kan kita bertanya dalam hati kita, kenapa bisa banyak sekali rumput liar yang tumbuh di sekolah ini? Tahapan ketika kita mengamati rumput liar itu disebut dengan tahap observasi. Selanjutnya ketika kita bertanya dalam diri kita, mengapa banyak sekali tumbuhan liar tumbuh di sekolah? Itu termasuk ke dalam rumusan masalah. Paham ya? Oke. Yang kedua, kita susunlah hipotesis. Tahap yang kedua adalah menyusun hipotesis. Hipotesis di sini itu adalah praduga sementara, jawaban sementara dari pertanyaan tadi. Misal pertanyaannya adalah mengapa banyak sekali rumput liar tumbuh di sekolah kita? Nah, kita menyusunlah kita hipotesis. Kita buatlah jawaban sementara. Oh, mungkin karena kurangnya pembersihan yang ada di sekolah, atau mungkin kurangnya karena banyak sekali tanah-tanah yang subur dan tidak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang selain lumpur liar, misal begitu ya. Itu dia hipotesis, jawaban sementara. Jawaban yang tadi itu bisa benar, bisa salah. Nah, hipotesis itu gitu ya. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah menyusun hipotesis, kita rencanakanlah eksperimen. Kita rencanakanlah penelitian. Kita mau mengetahui nih, kenapa banyak sekali rumput liar di lapangan. Kita ambil. Nah, kan ketika merencanakan eksperimen atau merencanakan penelitian, kita harus ambil alat, kita harus ambil bahan, kita harus ambil subjek dan objek penelitian. Bahannya apa? Bahannya tentu saja rumput liar yang tadi. Kemudian alatnya bagaimana? Nanti ada pengukur tinggi, kemudian ada melihat tekstur tanah, kemudian ada mengukur kelembaban di tanah dan sebagainya. Kita mau mengetahui itu kenapa. Kemudian ada juga variabel-variabel yang lain, gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian setelah kita lakukan penelitian, setelah kita merencanakan penelitian, kita lakukanlah penelitian itu. Oke, paham ya?
kita melakukan penelitian itu untuk menguji dan membuktikan bahwasanya hipotesis kita tadi benarkah apa salah. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, ada analisis data. Nah, sesudah kita lakukan penelitian, kita analisislah data kita itu. Kita kumpulkan, kita analisis misalnya, kita uji, benar nggak ya kalau ternyata melalui hasil penelitian rumput liar itu tumbuh karena ini. Nah, kita uji lagi. Itu dia menganalisis data yang udah kita dapat, gitu ya. Oke. Tahap terakhir, tahap yang keenam adalah menyimpulkan. Sesudah kita dapat hasil penelitian kita, hasil data kita simpulkanlah bahwasanya ternyata rumput liar itu tumbuh di sekolah karena begini dan begini. Nah, gitu ya. Nah, itu kesimpulan kita. Nah, kesimpulan itu kita cocokkan dengan hipotesis kita di awal tadi, praduga kita di awal tadi, hipotesis tadi, jawaban sementara. Ternyata ketika kesimpulan itu bertolak belakang atau bertolak belakang dengan hipotesis, maka hipotesis tadi ditolak. Paham ya? Sedangkan apabila kesimpulan yang kita dapat melalui penelitian tadi cocok dengan hipotesis, maka hipotesisnya hasilnya diterima. Gitu ya, paham ya Kak? Oke. Selanjutnya, apabila, nah tadi masih di kesimpulan ya, apabila hipotesis yang kita susun tadi di awal ditolak karena tidak sesuai dengan kesimpulan, tidak sesuai dengan data kita, maka selanjutnya hipotesis itu kita akan susun yang baru lagi sesuai dengan penelitian kita, gitu ya. Apabila hipotesis kita tadi diterima, maka berlanjutlah ke tahap berikutnya atau tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir apa nak? Tahap yang terakhir adalah publikasi, laporan. Membuat laporan bahwasanya saya telah meneliti kenapa banyak sekali rumput-rumput liar yang ada di sekolah. Hasilnya adalah begini dan begini. Nah, itu publikasi. Paham ya? Kita publish. Oke, itu dia tadi tahapan-tahapan metode ilmiah. Oke, Kak, paham ya? Oke. Misal, contoh lagi biar kakak lebih ngerti. Lihat di halaman 9, ada di situ contoh. Nah, judul penelitiannya misalnya di situ dibuatnya pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan batang tanaman kacang tanah. Nah, itu judul penelitiannya. Kemudian rumusan masalahnya. Nah, apa sih pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan batang tanaman kacang tanah? Nah, itu rumusan masalah ya. Oke, kita lanjut, kita susunlah hipotesis. Kayaknya, hipotesis itu gitu nak. Kayaknya, gitu ya, bisa benar bisa salah. Kita susun hipotesis dari si rumusan masalah ini. Maka hipotesisnya yang pertama, pupuk kompos itu dapat meningkatkan pertumbuhan batang tanaman kacang tanah secara signifikan. Nah, itu yang pertama. Hipotesis kedua, pupuk kompos tidak mampu meningkatkan pertumbuhan batang tanaman kacang tanah secara signifikan. Nah, di antara dua hipotesis ini mana yang benar? Selanjutnya dari hipotesis kita akan melakukan rancangan penelitian. Selanjutnya lanjut ke analisis data. Dari analisis data kita kesimpulan. Dari simpulan nanti kita tahu mana hipotesis yang diterima, mana hipotesis yang ditolak. Gitu ya. Oke. Oke, itu dia tadi tentang tahapan-tahapan metode ilmiah.
Kemudian dari setelah dapat kita hipotesis pertama dan hipotesis kedua, di halaman 10-nya. Nah, di situ dipaparkan tabel penelitiannya. Oke, itu dia tahapan-tahapan penelitiannya. Kemudian nanti insya Allah kakak-kakak semua silakan kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah evaluasi bab 1. Evaluasi bab 1 ya Kak, dikerjakan halaman 17 sampai halaman 21. Dikerjakan di buku latihan, tidak usah ditulis soalnya, jawabannya saja kumpulkan ke ustazah. Kumpulkan ke ustazah paling lama, deadline pengumpulan hari Jumat tanggal 6 Agustus. Kakak kumpulkan di buku latihan, fotokan, kirim ke WA ustazah. Ya Kak, insya Allah nanti ustazah nilai dan ustazah masukkan ke nilai harian. Nilai latihan. Oke. Untuk yang halaman 12 itu kan cuma tinggal soal dan juga yang halaman 14 itu adalah keselamatan kerja. Itu tidak usah saya jelaskan ya karena sangat gampang. Kakak tinggal lihat di situ simbol, kemudian dan jenis bahannya, fungsinya, itu kakak lihat dan kakak baca. Insya Allah kita udah mau selesai bab 1. Ya? Alhamdulillah. Kemudian kakak kerjakan, insya Allah dikumpul hari Jumat, bab 1-nya, evaluasi bab 1. Minggu depan kita lanjut ke bab kedua, keanekaragaman hayati. Ya Kak ya? Oke. Ustazah tuliskan dulu tentang tahapan-tahapan metode ilmiah, biar kakaknya lebih paham. Itu ya. Oke. Oke, afwan ya nak.
Gimana? Gimana nak? Udah sampai mana? Ada pertanyaan dari situ? Dari penjelasan Ustazah? Nanti Ustazah kirimkan ya catatan yang di papan tulis sama kalian kalau kurang jelas tadi karena zoomnya mati-mati, kalian lihat di rekaman YouTube-nya. Ya nak ya? Dan juga silakan dicatat untuk minggu depan, sebelum minggu depan, hari Jumat minggu ini tanggal 6 Agustus 2021, kerjakan tugasnya halaman 19 evaluasi bab 1, halaman 17. Ayo Kak dicatat, kerjakan tugasnya halaman 17 evaluasi bab 1 bagian A dan bagian B, soal pilihan ganda dan soal uraian. Dikerjakan di buku latihan, tidak usah ditulis soalnya, hanya jawabannya saja. Kirimkan ke Ustazah paling lambat hari Jumat ini, tanggal 6 Agustus 2021. Paham Kak? Oke. Ada pertanyaan sampai sini nak? Ada pertanyaan sampai sini Kak? Gimana? Gimana nak? Gak kedengeran? Gimana? Halo? Nak? Gimana nak? Yang mana? Yang kurang jelas? Halo, assalamualaikum. Feby kesini Feb di 10A Feb. Halo Feb. Ke 10A Feb, tolong Feb. Feby. Dari tadi Feb udah 20 kali. Udah 20 kali ya lo zoomnya mati hidup Feb. Iya emang iya. Yes. Itu kan di luar kendala kita karena memang sih. Ustazah udah rekam sih, tapi anaknya dari tadi bertanya-tanya apa yang usah dijelaskan. Nanti kan mereka bisa nengok YouTube saja. Iya udah Ustazah jelaskan yang itu. Iya. Feb kirimin, ada Ustazah kirim foto ini dari sama tugas orang itu. Ya ke grup. Sekarang biar orang itu nyatet. Feb. Halo nak, assalamualaikum. Udah gimana jelaskan nak? Ada pertanyaan silakan ditanya nak, mumpung jaringannya masih bagus ini. Afwan ya, jaringan kita di sini kurang bagus. Ustazah sudah kirimkan itu catatannya yang di papan tulis. Silakan lihat grupnya sama tugasnya ya kak.
Oke, karena waktu kita sudah habis, jadi itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini ya nak. Afwan sekali karena jaringannya bermasalah. Insya Allah nanti Ustazah kirimkan catatan yang di papan tulis dan juga tugas yang mau Ananda kerjakan hari Jumat di kumpul. Ya kak ya, itu aja pembelajaran kita hari ini nak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak.